Kabar baik datang dari timnas Indonesia U20. Iya, pemain keturunan Sudan, Masal Hamzah Bashir Osman resmi gabung pemusatan latihan timnas Indonesia U20 di Jakarta. Kabar itu disampaikan pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri di akun Instagramnya. Selamat bergabung Masal, keturunan orang tua Sudan, kata Indra Syafri di Instagramnya. Masal Hamzah Bashir Osman saat ini membela klub Liga 3 Asia. Pemain jangkung ini awalnya berpaspor Sudan, namun kini telah berganti kewarganegaraan menjadi Indonesia. Harapannya kehadiran pemain yang beroperasi sebagai gelandang bertahan ini dapat memperkuat lini sentral timnas Indonesia U20. Keberadaan Masal Hamzah Bashir Osman membuat lini tengah timnas Indonesia U20 diprediksi bakal lebih hidup. Masal Hamzah Bashir Osman menjadi pemain keturunan ketiga yang gabung TC timnas Indonesia U20. Sebelumnya sudah ada Hugo Samir dan Zidabin yang lebih dulu bergabung. Kabarnya tidak sampai di sini saja pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia U20. Jebolan Piala Dunia U17 2023 Amar Raihan Berkic dan Welber Jardim juga akan dipanggil. Untuk saat ini Welber Jardim dan Amar Berkic masih dibiarkan Indra Syafri berlatih bersama klubnya masing-masing. Kemungkinan besar ketika timnas Indonesia U20 tampil di kualifikasi Piala Asia U20 2025, kedua pemain ini dapat gabung skuad Garuda Nusantara. Pelatih timnas Indonesia Sintayong melakukan aksi kompak dengan seluruh pemainnya di skuad Garuda. Dia menyuarakan stop untuk membandingkan pemain lokal dan keturunan di timnas Indonesia. Sintayong secara tegas menyatakan bahwa semua pemain, baik lokal atau keturunan di timnas Indonesia, memiliki tujuan yang sama. Mereka sama-sama ingin memberikan yang terbaik untuk membawa harum nama Indonesia. Hal ini disuarakan Sintayong dan para pemain timnas Indonesia usai banyak penggemar maupun pengamat sepak bola yang membandingkan pemain lokal dan keturunan. Tak ayal Sintayong dan para pemain timnas Indonesia pun ikut angkat bicara mengenai masalah ini agar tidak berlarut-larut. Mari hentikan membandingkan pemain lokal dan pemain keturunan. Kita semua di sini adalah satu keluarga dan satu impian, yaitu memberikan yang terbaik untuk timnas dan rakyat Indonesia, kata Sintayong. Tidak masalah dari mana asal-usul kami, karena kami selalu bersatu, baik di dalam maupun di luar lapangan. Saat tim kami mengalami kekalahan, kita semua merasakannya. Dan saat tim menang, itulah kemenangan bagi kita semua, ungkap Sintayong. Selain Sintayong, para pemain timnas Indonesia juga menyuarakan hal yang sama lewat unggahan di Instagram mereka. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan meminta para penggemar harus fokus mendukung timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sebagai pemain, menggunakan jersei merah putih bukan hanya kebanggaan, tetapi juga suatu kehormatan bagi kami. Mari bersama-sama dukung dan support kami dengan penuh semangat di Piala Asia 2023, kata Asnawi Mangkualam dan para pemain timnas Indonesia yang lainnya di Instagram. Para pemain timnas Indonesia sendiri kini sedang fokus mempersiapkan diri untuk mentas di Piala Asia 2023. Ajang itu akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Bek kiri timnas Indonesia Shen Fatinama belum juga kembali ke TC timnas Indonesia di Turki setelah menjenguk ibunya yang sakit di Belanda. Jelang lawan Libya untuk kedua kalinya, Shen Fatinama belum juga kembali bergabung timnas Indonesia di Turki. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengonfirmasi hal ini kepada awak media. Belum, singkat Nova Arianto. Shen Fatinama terpaksa meninggalkan TC timnas Indonesia untuk sementara lantaran harus pulang ke Belanda guna menengok ibunya yang jatuh sakit. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sangat mengerti keadaan Shen Fatinama dan memberikan izin kepadanya untuk pulang sementara. Sintayong juga sudah mendengar kabar dari Shen Fatinama bila ibunya dalam keadaan yang jauh lebih baik. Namun nyatanya Shen Fatinama belum juga kembali hingga jelang laga kedua melawan Libya. Pada laga pertama ia juga absen dan posisinya ditempati Pratama Arhan dan Edo Febriansyah. Nama Shen Fatinama sendiri sudah terdaftar dalam 26 nama pemain di skuad timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sementara itu, pada Kamis malam, pemain-pemain timnas Indonesia kompak menyuarakan kampanye agar semua pihak berhenti membandingkan pemain lokal dan keturunan jelang Piala Asia 2023 ini.
Kampanye ini menggunakan foto dan caption serupa, namun tidak dilakukan oleh Shane Patinama. Direktur Teknik PSSI buka suara terkait kekalahan timnas Indonesia dari Libya pada laga uji coba jelang Piala Asia. Skuad Garuda Muda tumbang 4 gol tanpa balas. Kekalahan itu menimbulkan kritikan dari masyarakat. Pasalnya, pada laga itu timnas Indonesia sudah diperkuat sejumlah pemain naturalisasi. Menurut Indra Syafri, kekalahan yang dialami timnas Indonesia pada laga uji coba merupakan sesuatu yang wajar, apalagi para pemain sudah lama tidak bermain bersama. Namanya uji coba, pasti ada hal yang dicoba, event resmi yang menjadikan ukuran tim itu oke atau tidak, kata Indra Syafri. Pada masa uji coba, apalagi pemain sudah lama tidak berkumpul dan banyak pemain baru, tentu Coach Sintayong butuh waktu agar solid, jelas Indra Syafri. Timnas Indonesia akan menghadapi timnas Libya dalam laga uji coba jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Mardan pada Jumat malam nanti pukul 19.30. Pada pertandingan sebelumnya, timnas Indonesia memang harus mengakui keunggulan timnas Libya setelah kalah telak 0-4. Berikut fakta menarik jelang duel timnas Indonesia versus timnas Libya. Yang pertama, misi balas dendam. Jelang menghadapi timnas Libya, timnas Indonesia memiliki misi untuk balas dendam di pertemuan pertama, yang dimana skuad asuhan Sintayong menelan kekalahan besar yaitu 0-4. Di laga kedua, timnas Indonesia akan berusaha untuk bermain menyerang. Yang kedua, pemain yang perlu diwaspadai. Ada sejumlah pemain yang perlu diwaspadai oleh timnas Indonesia. Salah satunya Ahmed Ekrawa. Ia kini menjadi momok menakutkan bagi Mark Klok dan kawan-kawan. Ahmed Ekrawa berhasil mencetak gol pembuka bagi timnas Libya saat menghadapi timnas Indonesia. Yang ketiga, hindari blunder. Sintayong kabarnya akan memperbaiki kesalahan-kesalahan di pertandingan pertama. Pasalnya, gegara beberapa pemainnya melakukan blunder hingga membuat Garuda Indonesia harus kecolongan 4 gol tanpa balas. Yang keempat, modal timnas Libya. Kemenangan 4-0 atas timnas Indonesia di pertandingan sebelumnya akan menjadikan modal penting bagi timnas Libya. Selain itu juga dari segi kualitas pemain, mereka sedikit lebih diunggulkan dari timnas Indonesia. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.